pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, sehat semua? Sehat. Nah, sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Ayo, doa ini dipimpin oleh salah seorang siswa. Di depan sini. Semua berdiri. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita menyanyikan lagu nasional ya. Lagu nasional Garuda Pancasila. Semua berdiri. Masih semangat nih? Oke. Garuda 1, 2, 3. Garuda Aurel Natalia hadir. Dwibel Alvero hadir. Febrianti hadir. Gerli hadir. Elva hadir. Elvi Amraini hadir. Stefan hadir. Jersan Jubrian hadir. Indri. Nah, oke. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, seperti biasanya kita membaca dulu ya. Ibu kasih kesempatan kalian membaca selama 5 menit. Ya, ambil bukunya, dibaca. Membaca selama 5 menit, Ibu beri kesempatan kalian membaca. Oke, dibaca. Ambil buku. Sudah cukup 5 menit? Oke. Kalian perhatikan. Tema kita pada hari ini yaitu menuju masyarakat sejahtera. Nah, kemudian kegiatan kalian pada hari ini yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Nah, itu kegiatan kalian pada hari ini ya. Kemudian kalian perhatikan. Ini gambar apa nih? Apa? Membuat batik. Membuat apa? Batik. Nah, ini ibu-ibu ini melakukan pelatihan membatik. Nah, pelatihan membatik ini merupakan hak sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan maupun
Kemudian kalian lihat di buku sudah bahan ajarnya, buka semua bahan ajarnya sudah didapat, sudah. Nah, kemudian apa tadi yang dilakukan oleh ibu-ibu tadi ini? Mengikuti apa? Mengikuti apa? Apa yang diikuti oleh ibu-ibu tadi ini? Apa? Pelatihan. Pelatihan apa? Pelatihan membatik. Bagus. Nah, kemudian ibu akan membagi kelompok ya. Membagi kelompok. Di sini kita bagi kelompok menjadi 3 ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang kalian diskusikan tentang pasal-pasal yang mengandung tentang hak warga negara ya, tentang hak warga negara. Silakan lihat apa semua hak-hak warga negara. Coba diskusikan yang kelompoknya, apa semua hak warga negara. Ini kelompok ini tentang apa? Mendapatkan perlindungan hukum. Apa? Mendapatkan perlindungan hukum. Mendapatkan perlindungan hukum. Apa lagi? Kasih kuat supaya didengar dengar. Nah, coba angkat tangan lagi. Siapa lagi yang bisa menjawab? Ya, Natalia. Apa lagi? Ikut serta dalam upaya bela negara. Ikut serta? Ikut serta dalam upaya bela negara. Siapa lagi yang angkat tangan? Siapa? Apa itu? Ya, bagus. Masih ada lagi? Apa masih ada? Apa lagi? Ya, Eva. Mendapatkan pendidikan. Ya, mendapatkan pendidikan. Bagus. Apa lagi? Apa masih ada? Angkat tangan. Ya, memanfaatkan sumber daya alam. Ya, bagus. Memanfaatkan sumber daya alam. Nah, itu semua adalah hak-hak warga negara. Kemudian dengarkan apa yang ibu bacakan nanti ya. Kalian menyimak apa yang ibu bacakan ini. Ada teks non fiksi ya. Teks non fiksi. Di sini tentang hak sebagai warga negara Indonesia. Dengarkan ya. Dengarkan baik-baik. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik diharapkan masyarakat
bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Satu lagi hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa di antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini, mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Penuhilah hakmu secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, ada yang bertanya? Siapa yang bertanya? Ada yang sudah mengerti? Atau yang bertanya? Ya? Tentang hak-hak warga negara. Nah, coba salah satu siswa membacakan kembali. Bacakan kembali teks non-fiksi tadi ini ya, tentang hak sebagai warga negara Indonesia. Siapa yang bisa membacakan? Igal, coba bacakan. Hak sebagai warga negara Indonesia, hak adalah sesuatu yang harus menjadi seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seorang. Hak warga negara Indonesia disebutkan sebagaimana dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak warga negara Indonesia untuk memiliki beberapa untuk hak warga negara Indonesia. Lanjut. Warga negara Indonesia mendapat perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia
sendiri. Dapat apa? Tentang apa? Tentang hak warga negara. Iya, tentang hak warga negara. Tidak usah malu-malu kalau kita belajar, tidak usah paham ya. Nah, kemudian kalian sudah baca tadi ya? Kalian sudah baca teks non fiksi tentang hak warga negara. Nah, selanjutnya apa itu teks non fiksi? Dan pengertian tentang gagasan utama. Coba perhatikan di situ. Apa itu tentang teks non fiksi? Nah, ini teks non fiksi, perhatikan. Tentang ada di sini. Teks non fiksi. Teks non fiksi yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta. Teks non fiksi dibuat berdasarkan fakta. Fakta itu kenyataan yang benar-benar terjadi. Realita atau hal-hal benar terjadi. Kemudian, apa itu gagasan utama? Gagasan utama. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apa itu gagasan utama? Ya? Apa itu gagasan utama? Gagasan utama. Ya, siapa bisa menjawab? Apa itu gagasan utama? Ya? Siapa yang bisa menjawab? Kasih kuat. Kasih kuat. Kamu dengar? Nah, ayo buka suaranya. Gagasan utama adalah suatu gagasan ide Iya. yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Iya. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan atau pokok pikiran. Iya, bagus. Nah, gagasan utama adalah suatu gagasan ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Seperti yang kita sudah baca tadi ya. Yang dibacakan, yang temannya kalian sudah bacakan, itu adalah teks non fiksi. Nah, apa tadi teks non fiksi? Apa tadi? Coba kalian jelaskan. Teks non fiksi. Apa yang dimaksud dengan teks non fiksi? Yes. Atau tulisan yang dibentuk berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta. Terus realita. Realitas atau hal-hal yang benar terjadi. Teks non fiksi tersebut terdiri atas 5 paragraf yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Gagasan utama dalam suatu gagasan ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan atau pokok pikiran. Ya. Sekarang kalian tuliskan gagasan utama dan kalimat utama. Kalian tuliskan masing-masing kelompok berdiskusi tentang hak sebagai warga negara ini ya, hak sebagai negara Indonesia. Nah, kalian tuliskan di situ kalimat utama dari teks tadi ini ya, teks non fiksi tadi ini. Kalimat utamanya. Nah, ini. Nah, ini. Ada berapa paragraf tadi nih?
Kalimat utama, lihat di paragraf pertama. Tentang apa itu? Tentang apa? Kalimat utamanya. Kalian boleh baca kembali. Hak warga negara Indonesia banyak. Apa itu? Hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Iya, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Kata utamanya apa? Hak warga negara Indonesia. Ya, hak warga negara Indonesia. Kemudian di paragraf kedua, paragraf ketiga dan keempat, kelima. Silakan kalian tulis, ya. Silakan kalian tulis. Silakan menulis. Masing-masing kelompoknya berdiskusi ya. Nah, paragraf pertama tadi tentang hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Ini kan? Nah, kalimat utama itu boleh kalian lihat di awal paragraf atau di akhir paragraf. Dibaca. Nah, ini paragraf kedua tentang apa ini? Iya. Nah, ini kan kedua. Nah, kelima lagi kalian cari. Masih banyak. Iya. Empat sudah. Berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada yang mengalami kesulitan? Nah, kalau ada nanti Ibu bimbing ya. Cari lagi nomor 4-nya. Paragraf 1-nya sudah. Paragraf 2, paragraf 3, paragraf keempat. Apa lagi? Ayo, kelompok ini dulu. Silakan lagi. Iya. Bagus, begitu. Tidak usah takut-takut ya. Pintar sekali. Nah, kalian dengar. Kemudian beri masukan kepada temannya, beri saran. Saya membacakan hasil bacaan. Hak warga Indonesia banyak bentuknya. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan Kalimat utama, hak warga Indonesia banyak bentuknya. Gagasan utamanya harus hak warga negara. hak warga Indonesia banyak bentuknya. Hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Dengar temannya, dengar. berhak mendapatkan perlindungan hukum. Iya, Hak mendapatkan perlindungan hukum. iya. Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaannya dan penghidupan yang layak. Hak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Hak mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak mendapatkan pendidikan. Gagasan utamanya hak mendapat pendidikan.
Dapat juga teman-teman saya mempresentasikan tiga kelompok kalimat utama. Hak warga negara Indonesia banyak dari negara utama. Hak warga negara Indonesia. Kalimat utama, tiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Gagasan utama, hak mendapat perlindungan hukum. Kalimat utama, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Gagasan utama, hak mendapat pekerjaan dan penghidupan layak. Itu hanya kerja kelompok. Ada yang memberi tanggapan? Ya. Sudah betul dia punya hasil tugasnya, jawabannya? Oke. Silakan dulu. Ya, maju. Pintar, ya. Ibu senang, percaya dirinya, bagus. Nah, jangan takut-takut. Ya, mulai kalimat utama, gagasan utama. Kalimat utama, Hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Iya. Hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak mendapatkan perlindungan hukum. Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak mendapatkan pekerjaan yang layak. Ini saja. Ada yang menanggapi? Ya. Oh ya. Tapi ada saya dulu. Nah, ibu senang ya? Kalian dengan penuh percaya diri kalian maju di depan. Begini yang dicari ya. Tidak boleh takut-takut. Mau salah, mau benar, maju ya. Kalau salah, kita perbaiki. Ya. Jadi tidak usah kita malu-malu. Nah. Jadi hasil jawabannya kalian sudah bagus-bagus ya. Sudah bagus tentang hak warga negara Indonesia. Banyak bentuknya itu di paragraf yang keberapa tadi? Kalimat utama di paragraf berapa? Pertama atau yang ke-1. Nah, kemudian kalian sudah bisa menemukan gagasan utama dan kalimat utamanya. Nah, sekarang ibu tanya kembali, apa saja hak yang dimiliki oleh warga negara? Ya. Hak apa saja tadi? Tentang apa? Hak apa saja? Apa? Mendapat perlindungan hukum. Kemudian Mendapat pendidikan. mendapatkan pendidikan. Apa lagi? Angkat tangan, siapa yang bisa? Memanfaatkan sumber daya alam. Apa? Memanfaatkan sumber daya alam. Angkat tangan, siapa lagi? Siapa lagi? Ikut serta dalam upaya bela negara. Ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, ini belum ada suaranya. Apalah semua hak warga negara. Tentang apa? Mendapatkan pendidikan. Mendapatkan bagus, mendapatkan pendidikan. Kalian tuliskan kesimpulannya, membuat kesimpulan. Kalian boleh menuliskan kesimpulan tentang hak warga negara, hak dan kewajiban warga negara. Silakan buat kesimpulan. Ya, ya buat di bawahnya. Silakan tulis. Buat kesimpulan. Silakan buat kesimpulan. Membuat kesimpulan.
Nah, sekarang kalian menulis tentang perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan NKRI. Nah, kalian tuliskan perilaku, bagaimana perilakunya kita untuk mempertahankan, iya, mempertahankan NKRI. Bagaimana sikapnya kalian? Ya. Pertama apa? Bagaimana sikapnya kalian untuk mempertahankan NKRI? Pertama apa? Cinta tanah air. Nah, cinta tanah air itu termasuk mempertahankan, iya, sikap mempertahankan NKRI. Tahu NKRI itu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selain dari itu apa lagi? Selain sikap cinta tanah air, apa lagi? Selain dari sikap cinta tanah air, apa lagi? Ya? Apa lagi? Membina persatuan dan kesatuan bangsa. Membina persatuan dan kesatuan. Kemudian ketiga, apa? Rela berkorban. Itu adalah sikap kita untuk mempertahankan NKRI. Sikap kita mempertahankan NKRI. Pertama apa tadi? Apa? Harus cinta tanah air. Yang kedua apa tadi? Persatuan bangsa. Iya, bagus. Yang ketiga apa? Nah, yang ketiga apa? Rela berkorban. Apa bagus sekali? Rela berkorban. Nah, sekarang kita bersama-sama membuat kesimpulan ya. Membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar kita tadi. Silakan. Ayo, Ibu beri kesempatan. Silakan kalian beri kesempatan. Rangkum. Apa semua yang kita pelajari tadi? Tuliskan. Tentang apa? Masing-masing pelajari tadi. Iya. Coba. Iya, tuliskan di situ. Apa semua yang kita pelajari tadi? Tentang apa? Iya, buatkan kesimpulannya. Kita pelajari. Oke, tentang apa? Membacakan teks non-fiksi, tentang apa semua. Ya, boleh. Kesimpulannya adalah setiap warga negara Indonesia memiliki hak. Hak-hak tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, itu kesimpulannya. Nah, kemudian bagaimana perasaan kalian pada hari ini dalam mengikuti pembelajaran? Apa pendapatnya kalian? Baik. Nah, apa? Baik. Senang. Apa lagi? Nah, senang kalian mendapat materi pada hari ini? Senang. Oke. Siapa yang tidak senang? Tidak ada, senang semua? Ya, senang semua. Nah, sekarang Ibu memberikan penilaian akhir ya. Penilaian hasil belajar kalian. Nah, ya boleh. Oke. Kalau sudah kumpulkan, sudah nilai. Ya.
Ikaw dito dito. Ya.